Oke, baik teman-teman, karena sudah jamnya menunjukkan jam 4, mungkin talkshow kita pada sore hari ini bisa kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan kehendaknya pada hari ini kita dapat berkumpul di talkshow pertama UKM Gempita di tahun kepengurusan 2021. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya yang telah mengikuti talkshow Dissertasi Gempita ini. Semoga kita sama-sama dapat menambah pemahaman dan keilmuan kita terhadap isu-isu inklusi dan disabilitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Azan Abdul Hamami. Saya di sini akan menjadi MC pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti kita, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan rundown talk show pada sore hari ini secara garis besarnya saja. Jadi yang pertama ada pembukaan oleh MC, kemudian kita akan masuk ke sesi talk show bersama moderator dan pemateri. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, di sini nanti kami memberikan kesempatan bertanya untuk peserta kepada pematerinya. Kemudian terakhir ada sesi penutup. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman di sini bingung ya dan penasaran apa sih arti dari diksitas. Diksitas ini akan membahas apa sih? Nah, diksitasnya akan dijelaskan oleh anggota RPK divisi anggota divisi RPK UKM kita. Ini Risa. Kepada Risa saya persilakan. Lah iya juru mesin pengering. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa, saya perwakilan dari Divisi RPK UKM Gempita UM 2021. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu diksitas. Jadi, diksitas merupakan sebuah akronim dari diskusi inklusi dan disabilitas, yang mana merupakan program kerja dari Divisi Riset Pengembangan dan Kajian UKM Gempita UM. Nah, insya Allah, diksitas akan terpecah menjadi beberapa acara selama 1 tahun ke depan, yang salah satunya adalah talk show pada sore hari ini. Adapun tujuan dari diadakannya talk show sore hari ini adalah suatu keinginan untuk menambah pemahaman atau pengetahuan mahasiswa atau masyarakat umum terkait problematika dan penanganan kuliah online mahasiswa disabilitas dari berbagai kampus. Itu saja dari saya mengenai pengertian singkat dari diksitas. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Risa atas penjelasan diksitasnya. Nah, teman-teman, pada talk show sore hari ini, akan ada 4 narasumber hebat dari berbagai kampus yang akan men-sharing pengalaman dan ilmu mereka tentang problematika dan penanganan kuliah online mahasiswa disabilitas. Nah, mungkin teman-teman penasaran kan siapa sih narasumber kita pada sore hari ini? Jadi yang pertama ada mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam YIN Salatiga, yakni Mas Aditya Pertama Masyuri. Kemudian yang kedua ada mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Mas Richard Kennedy. Yang ketiga ada mahasiswa program studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mas Anas Iqbal Perkasa. Dan yang terakhir ada mahasiswa program studi Ilmu Hukum Institut Hindu Dharma Denpasar, yakni Mas Ida Bagus Surya Manwaba. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ya ke acara talk show, ada baiknya kita abadikan momen ini terlebih dahulu ya. Kapan lagi gitu kita bisa satu frame dengan pemateri-pemateri yang spesial ini. Baik teman-teman, saya perkenalkan bagi yang ingin berfoto bisa mengaktifkan kameranya. Oke, akan saya pandu ya ini. Oke, 1, 2,
3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Nah, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan langsung tahta City Talk Show kepada Wakil Ketua UKM 2, kepada Wakil Ketua Umum 2 UKM Gempita, Mas Wiguna Mahayasa. Kepada Mas Wiguna, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Azhar yang telah memimpin jalannya acara ini. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar, Mas. Baik, terima kasih. Baik, senang sekali sudah ada teman-teman dari UKM Gempita maupun dari luar UKM Gempita yang sudah menyempatkan hadir di dalam acara kajian pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua dan para pemateri yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara kajian pada hari ini. Semoga ilmu dari teman-teman pemateri kita bisa menginspirasi untuk kita semua. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Prasetya Wiguna Mahayasa. Kalian bisa panggil saya Wiguna. Di sini kebetulan saya sebagai Wakil Ketua Umum dari UKM Gempita UM. Baik, teman-teman pastinya udah semangat semua ya. Sebelum kita lanjut, kita mau yel-yel dari UKM Gempita dulu nih. Oh ya, sebelumnya saya akan memberitahu untuk teman-teman yang tidak memberikan pertanyaan, bisa di-mute untuk audionya, supaya tidak mengganggu jalannya acara ini. Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum memberikan pertanyaan, untuk bisa memute audionya. Baik, terima kasih. Oke, saya akan membantu yel-yel ya. Teman-teman semua harus ikut nih semuanya. Jadi, kalau saya bilang UKM Gempita UM, jawabannya adalah berproses untuk akses. Oke, saya sekali lagi ulangi ya. UKM Gempita UM, jawabannya adalah berproses untuk akses. Oke, siap ya teman-teman ya? Semuanya di open mic-nya ya. Ya, siap, Mas. Ya, biar semangat. UKM, oke, siap ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. UKM Gempita UM. Berproses untuk akses. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Bisa kembali meng-mute ya. Apa? Apanya? Di sini sambil ngaman. Oke. Yang ke kantor. Ya. Baik, saya sekarang akan menyapa dulu nih para pemateri kita yang sudah ada di sini. Saya sapa satu-satu dulu ya. Mas Gusde, hai Mas Gusde. Halo. Halo Mas Gusde, gimana kabarnya? Baik ya? Baik, selalu baik. Ya, harus selalu semangat ya Mas Gusde. Oke, untuk yang lain bisa di-mute sekali lagi ya. Oke, kita lanjut nih ke yang kedua, yaitu Mas Richard. Halo Kakak Richard. Halo Bro Wiguna, apa kabar? Baik sekali, kabar kita luar biasa ya. Luar Mas Richard biasa. gimana nih kabarnya? Luar biasa Bro. Oke, lagi di mana sekarang? Lagi ada di Jawa Timur nih, di Madiun. Oh, Jawa Timur, ini teman-teman pada di UM ya, Universitas Negeri Malang. Nanti kita bisa singgah-singgah sekali-sekali. Boleh. Siap, oke. Lanjut ya, kita ke materi kita yang ketiga. Ada Mas Aditya. Halo Mas Aditya. Halo, selamat sore. Oke, semangat ya Mas ya. Semangat. Mantap. Di mana sekarang Mas? Ada di mana? Di rumah? Di Jawa Tengah ya? Iya, di Jawa Tengah. Oke, baik.
Semangat ya Mas ya. Siap. Oke, yang terakhir Mas Anas. Ada nggak Mas Anas? Hai Halo, Mas Anas. Assalamualaikum. Oke, semangat sekali namanya Mas Anas ya. Sekarang ada di mana Mas? Di kampus, ada di kampus sekarang. Di kampusnya di Jogja ya? Iya, di Jogja. Wah, mantap sekali. Semangat ya Mas ya. Berbagi ilmu kepada kita semua. Siap. Oke. Nah, jadi itu tadi saya sudah menyapa teman-teman kakak-kakak pemateri yang sangat luar biasa sekali. Ada yang dari Bali, ada yang dari Madiun, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jogja juga. Luar biasa kita bisa dipersatukan dalam acara kali ini. Oke, sekarang ini kita mau ngomongin tentang seperti apa sih sebenarnya kakak-kakak ini dalam berkuliah online dan seperti apa sih kira-kira apakah ada kendala dan bagaimana sih kira-kira mereka itu mengatasi kendalanya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih satu-satu kepada kakak-kakak. Kan kakak-kakak sekarang ini bahkan udah ada yang S2 ya, luar biasa banget. Udah ada yang S2, kemudian ada yang sudah menyusun tesisnya mungkin pada kesempatan kali ini. Saya mau nanya dulu nih ke Mas Richard. Hai Mas Richard. Iya bro, gimana bro? Oke, aku mau nanya nih Mas. Ini kayaknya Mas Richard luar biasa banget ya dari profilnya itu punya segudang pengalaman dan juga sepertinya sudah luar biasa sekali dalam dunia perkuliahan. Puji Tuhan. Iya, mungkin jadi inspirasi kita ya. Oke Mas Richard, aku mau nanya, kira-kira gimana sih bisa ceritain nggak sama kita perjuangannya Mas Richard ini untuk masuk kuliah? Ada cerita-cerita nggak kira-kira di balik itu? Mungkin bisa diceritain nggak kira-kira perjuangannya? Oke bro. Sebelumnya aku sapa dulu deh semua teman-teman lagi. Selamat sore semua teman-teman dari UKM Gembita. Terima kasih pertama atas kesempatannya. Saya boleh sharing sama teman-teman di sini. Nah teman-teman memang ketika kita berbicara dunia kuliah, dunia pendidikan, ada satu momen dalam perjalanan hidup saya di mana saya hampir dikeluarkan dari sekolah menengah atas saya. Karena apa? Karena ketika itu saya kehilangan penglihatan secara total. Nah, saya memang terlahir masih dengan penglihatan, namun beranjak waktu saya mengalami ablasi retina dan akhirnya dan ketika itu ya sekolah merasa keberatan dengan keberadaan saya. Dan saya merasa tertolak, saya merasa tersisihkan. Nah, di situ adalah titik balik di mana cara pandang saya tentang pendidikan berubah, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pensi, dan saya mengadvokasi hak-hak teman-teman difabel, dan saya juga nggak ingin lagi ada yang namanya diskriminatif. Saya nggak ingin ada teman-teman lain lagi yang merasa tertolak dan tersisihkan dari lingkungan. Well, tapi saya, singkat ceritanya saya masuk ke program studi ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Selama menempuh pendidikan tinggi, ya saya beraktivitas layaknya mahasiswa pada umumnya. Apakah kalau kita bicara aksesibilitas dan fasilitas, apakah aksesibilitas dan fasilitas yang ada di kampus itu sudah ramah difabel di sana? Apakah lingkungan di sana, apakah teman-teman saya, ibu bapak dosen saya mensupport saya bisa bilang iya, dan itu menurut saya lebih dari sekedar aksesibilitas berupa fasilitas-fasilitas ruang publik. Dan saya sering menamakan itu sebagai support system. Support system juga motivasi
kalau ditanya tentang kenapa sih motivasi lanjut studi dari S1 terus lanjut lagi ke S2, ya karena memang aku suka belajar, aku suka dengan ilmu hukum, dan aku suka berbagai hal yang terkait dengan, aku suka untuk dalam pendidikan, aku bisa memaknai hidupku sendiri dan hidupku kelak bisa bermakna untuk orang lain. Itu Mas Wiguna. Kalau soal Oke, luar biasa. keterlibatan di organisasi, mungkin nanti kita bicara next-nya aja. Dan teman-teman kalau mau aja channel YouTube-ku, karena aku juga sedang membuat channel YouTube saat-saat ini. Aku sudah ceritakan itu semua lengkap di konten-kontenku tentang cerita bagaimana Boleh Mas. Kira-kira dalam di dunia mana channel pendidikan, YouTube-nya, Mas? bagaimana struggleku itu. Bisa teman-teman subscribe di Richard Kennedy, RICHARD spasi KENNEDY, di kotak search saja, itu biasanya muncul di atas. Atau kalau enggak, teman-teman bisa mengunjungi http://youtube.com/Kennedy, RICHARD tanpa spasi. Nanti aku ketikin deh di kolom chat di bawah. Oke, mantap sekali. Oke, thank you Mas Oke, Wiguna. Nanti kita terima- ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Iya, siap Mas. Oke, luar biasa sekali pengalaman Thank dari you Mas Mas Wiguna. Nanti Richard. kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Dulu pernah mengalami penolakan akibat penglihatannya yang mengalami penurunan. Jadi pasti itu sesuatu yang sangat membuat kita down ya teman-teman. Mungkin kita bisa lihat dari sini bahwa kita harus percaya kepada apa yang kita miliki, bukan karena apa kekurangan kita, seperti itu. Seperti Mas Risas yang sekarang bahkan dia sudah mengambil pendidikan S2, dan itu pun juga berani mengambil langkah yang berani gitu untuk seorang jurusan hukum yang akan berkontribusi nanti di kehidupan yang kepada teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya akan Amin. Nah, lanjut Mas dulu Wiguna, sedikit tambahan ya. Ya, gimana? Halo. Iya, jadi kalau tentang Ya. pendidikan S2, ketika aku masuk di program Magister Ilmu Hukum, itu juga ada satu cerita tersendiri, di mana tentu itu nggak mudah untuk aku, karena saat itu papaku atau ayahku juga saat itu sakit mata, glaukom, dan itu membuat berbagai perencanaan kocar-kacir. Sehingga, tapi puji Tuhan semua untuk aku bisa tetap melanjutkan studi pasca sarjanaku. Dan itu karena kita menurutku tetap optimis ya Mas ya. betul, dan itu adalah sebuah blessing, dan kita tetap harus percaya sih dengan entitas yang bernama Tuhan. Thank you. Baik, kita harus tetap menyerahkan semuanya pada Tuhan, sisanya kita tetap bisa berusaha lagi. Oke, terima kasih Mas Richard untuk pertanyaan. Yang pertama ini saya akan bertanya kepada Mas Aditya. Mas Aditya, kira-kira gimana sih pengalaman singkatnya ini berjuang untuk seperti apa? Oke, terima kasih Kak Wiguna. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan di sore hari ini, dan saya berharap semoga kabar kalian semua sehat selalu. Amin. Oke, pengalaman singkat selama sebelum kuliah sampai masuk kuliah ya. Jadi sebenarnya saya itu angkatan tahun 2017,
Dan saya sebenarnya nggak punya cita-cita untuk kuliah, tapi karena ada satu peristiwa yang menyebabkan saya kuliah, yaitu kerja saya, yaitu piano, karena ada satu peristiwa yang menyebabkan itu, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Nah, pertama kali saya ingin kuliah itu di tempat yang memang sudah berkompeten untuk menerima, menurut saya, yang sudah berkompeten untuk menerima mahasiswa disabilitas. Seperti contohnya UM, kemudian UNY, UB, dan UNS Solo, ya, yang sudah berkompeten menurut saya. Setelah itu, lanjut ya. Setelah itu karena kemudian saya sempat tanya-tanya juga kan sama Kak Wiguna waktu itu, Kak, kalau di UM gimana, bla 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 bla. Tapi kemudian ada teman yang memberikan satu kata-kata yang menurut saya bagus sekali. Jadi bukan teman sih ya, jadi guru saya, teman saya, pokoknya Sebuah motivasi gitu Mas ya? Ya, motivasi, beliau memberikan kata-kata seperti ini. Apakah kamu sudah merasa kamu menemukan potensi-potensi di Salatiga ini, di kota kecil kamu, tempat lahir kamu ini, yang merupakan masyarakatnya itu masih belum pemahamannya tentang disabilitas itu masih sangat minim sekali, gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau kamu mencoba sesuatu di Salatiga ini. Padahal kan pemerintah kota sendiri sudah menetapkan bahwa Salatiga itu merupakan kota inklusif, kota yang ramah disabilitas. Tapi pada kenyataannya 5 tahun ini, dari tahun 2016 sampai sekarang, itu masih gini-gini aja. Jadi saya berkeinginan untuk kuliah dan menembus IAIN Salatiga yang merupakan kampus pertama yang menerima disabilitas tunanetra. Saya dan teman saya, ada 1 orang di sana. Kami mendaftar dan alhamdulillah, syukurnya kami diterima. Seperti itu. Kak Wiguna. Luar biasa sekali. Berarti dari Mas Aditya ini adalah salah satu ibaratnya perintis ya, membuktikan bahwa di kota kecil Salatiga ini meskipun tidak ada teman-teman difabel yang berkuliah, namun di situ Mas Aditya ingin membuka gerbang supaya pendidikan tinggi di situ bisa terbuka bahwa ini loh teman disabilitas itu juga punya kemampuan seperti itu Mas ya. Iya, soalnya kan kebanyakan orang seperti ini Mas. Jadi saya pengen kuliah di kampus yang memang sudah berkompeten menerima disabilitas. Tapi tanpa dia sadari sendiri, di kotanya sendiri itu masih kurang ramah terhadap disabilitas. Jadi ketika dia pulang dari perantauan sampai di kotanya ya dia sama aja masih kayak awal dulu gitu. Memang di kota yang tempat dia kuliah sekarang dia mungkin terlihat bersinar di sana. Tapi ketika dia pulang dia sama aja karena memang pengenalan masyarakat tentang disabilitas itu masih sangat kurang. Saya juga kalau Mas Richard tadi bikin channel YouTube, saya juga di sini bersama teman-teman coba memberikan edukasi ke masyarakat tentang disabilitas. Mungkin teman-teman bisa cari Pendekar Kehidupan. Di situ kami banyak membahas soal gimana sih disabilitas itu melakukan aktivitas sehari-hari. Kita juga ada diskusi dan bincang-bincang santai juga di situ dengan beberapa masyarakat. Bahkan kita sudah ngobrol juga sama salah satu dosen di IAIN Salatiga, juga ada lurah juga sudah kami ajak ngobrol juga gitu. Itu Kak. Baik sekali. Semuanya kreatif semua ya menyumbangkan dalam bentuk YouTube. Baik, terima kasih Mas Aditya atas pengalamannya. Siap. Oke, kita lanjut sekarang ke Mas siapa ya? Mas Ida Bagus Surya Manuaba. Bagaimana Mas Ida Bagus pengalamannya dalam memulai perkuliahan? Mas Ida Bagus. Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, selamat sore teman-teman semua. Di awal saya kuliah itu sebenarnya ada beberapa tantangan karena mayoritas teman-teman tunanetra di Bali itu mereka mengambil jurusan pendidikan. Nah, saya banyak yang menginstruksikan agar mengambil ilmu pendidikan. Nah, tapi saya berpikir pendidikan itu bagus, cuman tidak semua minat dan bakatnya di pendidikan, di ilmu pendidikan. Nah, waktu itu saya mencoba daftar di Bali. Nah, kenapa di Bali? Mungkin hampir sama kayak Adit itu ya. Di Bali masih sedikit kampus yang mau menerima teman-teman netra. Kebanyakan yang kuliah itu keluar seperti ke Malang atau ke Bandung.
Dan sempat di Bali, sempat ada kampus yang menolak saya. Nah, tapi akhirnya saya daftar di IHDN. Dulu IHDN, sekarang sudah jadi Universitas Hindu Negeri dia. Nah, jadi waktu itu saya daftar di pendidikan dengan mau tidak mau sebenarnya waktu itu. Pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pas sudah masuk ke sana, pas daftar, saya baru tahu ternyata di kampus itu ternyata juga ada ilmu hukumnya. Nah, jadi langsung saya pindah ke ilmu hukum seperti itu, Mas Wiga. Untuk S1-nya, kalau untuk S2-nya, kalau untuk S2-nya, kebetulan karena pandemi, nah sebelumnya laptop saya itu kemampuannya bisa dibilang kurang mumpuni untuk untuk melakukan kegiatan online seperti Zoom dan yang lain-lainnya. Kemampuannya tidak mumpuni. Nah, saya ada kesulitan dari waktu awal kuliah S2, kendalanya di gadget. Nah, tapi waktu itu ada yang bantu, ya pacar saya yang bantu waktu itu, dan semangat saya untuk lanjut kuliah juga tinggi, ya akhirnya bisa lanjut S2. Seperti itu. Baik. Berarti sekarang sudah S2 di mana, Mas Gusde? Di Brawijaya. Wah, mantap sekali ya di Brawijaya, sudah dekat juga dengan kampus kita. Baik, terima kasih Mas Gusde atas pengalamannya. Jadi Mas Gusde ini juga adalah salah satu mahasiswa S2 sekarang di Universitas Brawijaya, jurusan hukum juga. Nah, jadi meskipun di Bali ini... Di Guna? Ya, jurusannya apa sekarang, Mas? Kajian gender. Oh ya, mohon maaf Mas Gusdi. Dengan peminatan disabilitas. Baik, terima Kalau kasih atas S1-nya klarifikasi. baru hukum. Oh ya. Baik, mohon maaf sebelumnya Mas Gusdi atas kesalahannya. Jadi yang kita dapat dari Mas Gusdi ini adalah kita tidak usah takut untuk mencoba, meskipun awalnya Mas Gusdi ini mendaftar jurusan yang berbeda, kemudian berpindah jurusan. Jadi untuk teman-teman kadang-kadang kan ada keraguan gitu ya di awal-awal kita nih. Seperti apa sih potensi diri kita sebenarnya, kemudian kita akan ragu. Dan menurut saya sih, yakinlah dengan potensi kita, meskipun di tempat itu masih belum begitu memadai seperti teman-teman difabel di sini. Mereka mencoba untuk memberitahu bahwa mereka itu juga bisa. Oke, saya akan lanjut ke pemateri yang terakhir, yaitu Mas Anas. Mungkin bisa diceritakan Mas Anas, bagaimana sih pengalamannya secara singkat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Iqbal Perkasa, mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dulu Pak, jadi pengalaman saya selama berkuliah belum banyak sih, soalnya ini baru masuk semester 2, masih maba, angkatan corona lagi. Yeah. Jadi dulu itu SMA, nah dari pas mau ujian sekolah tuh udah mulai kena corona, sudah merebak. Terus saya mencoba untuk daftar kuliah. Nah, sempat ditolak sebanyak 4 kali. Terus percobaan yang kelima diterima, alhamdulillah, di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Itu. Tapi bedanya saya sama Mas Adit tadi. Kalau Mas Adit tadi ditolak kan karena keadaan Mas. Tadi Mas Adit sama Mas Richard ya yang ditolak universitas. Ya Mas Richard ya. Ditolak universitas itu kan karena kondisi disabilitas. Nah, kalau saya ditolak memang nggak lulus, Pak. Nggak lulus, SNM nggak lulus, SBM nggak lulus. UM nggak lulus, SEPAN nggak lulus, tapi alhamdulillah setelah mendaftar di UIN Sunan Kalijaga pada jalur disabilitas, alhamdulillah sekarang keterima. Gitu. Oke, berarti tetap yang penting kita ada semangat untuk tetap melanjutkan pendidikan gitu ya Mas ya.
Betul ya. Oke, terima kasih Mas Anas atas jawabannya. Baik, teman-teman semua, jadi dari keempat materi tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita itu harus tetap semangat, optimis, dan juga jangan takut atas apa yang kita alami saat ini. Kita akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kita akan menanyakan tentang, nah, saya mau nanya nih, sekarang tadi kan teman-teman udah cerita-cerita ya tentang bagaimana sih perjuangan dan motivasinya pada saat berkuliah. Dan di sini saya mau nanya nih, buat Mas Richard mungkin dulu ya, Mas Richard. Ya, Mas Bro. Saya mau nanya gimana ya. Jadi di tempat Mas Richard kemarin ini seperti apa sih kondisi keinklusian yang Mas Richard lihat sendiri gitu. Oke. Nah, sebelum aku bercerita tentang bagaimana keinklusian di kampusku, terlebih dahulu kita harus sepakati dulu sih sebenarnya inklusi itu apa, aksesibilitas itu apa, dan difabel itu apa. Bagi saya, aksesibilitas adalah barrier. Kalau kita bicara tentang seberapa sih inklusivitas di kampusku, kalau kita bicara inklusivitas dalam arti fasilitas publik, tentu aku nggak bisa komentar banyak. Karena di kampusku yang S1 di Unika Sugio Pranoto Semarang, itu dan di S2 juga di Universitas Diponegoro, kontur tanah yang naik turun, lalu yang kedua juga mereka bangunan lama. Sedangkan untuk menyediakan lama dan harus diadakan renovasi, dia memerlukan biaya yang sangat tinggi. Ya, kalau misalkan kita bicara, ya nggak apa-apa dong biaya tinggi untuk aksesibilitas, untuk keadilan. Nah, tapi bagi saya, ketimbang fasilitas seperti itu, saya lebih memilih support system yang saya namakan tadi sebagai lingkungan di sekitar saya, seperti teman-teman, keluarga, Bapak Ibu dosen, yang itu mensupport saya belajar. Mensupport dengan apa? Sama seperti tadi Mas Aditya, saya juga adalah seorang mahasiswa difabel sensorik netra pertama di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Dan untuk di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, saya mahasiswa difabel sensorik netra kedua. Tentu karakter antar difabel itu tidak sama. Kalau saya, karakternya suka berkumpul sama teman-teman. Saya nggak suka diistimewakan. Ketika di S1, ya saya ngumpul sama teman-teman aja. Sampai ke kampus, dianterin mamah atau dianterin ojek ketika itu, udah ketemu teman-teman, ya udah rumpul sama teman. Terus di kelas ya duduknya di belakang sama teman-teman, disuruh duduk depan, nggak mau juga. Ya inklusivitas atau penyediaan aksesibilitas benar-benar aku rasakan misalkan ketika ada ujian, soal-soal itu diberikan dalam bentuk soft copy. Dan aku bisa mengerjakan sendiri menggunakan laptop yang dipasang pembaca layar. Lalu ketika aku diberikan akses, jadi kalau kita bicara tentang aksesibilitas sebenarnya ada dua jenis kalau menurutku. Ada akses dan ada deep access. Akses itu berupa tadi fasilitas-fasilitas, penyediaan soal-soal dalam bentuk soft copy dan sebagainya. Tetapi yang lebih daripada itu adalah deep access. Deep access itu apa sih? Deep access adalah satu bentuk rekognisi identitas atau pengidentifikasian kita sebagai difabel. Dia mengakui, institusi tersebut mengakui keberadaan kita, mengetahui kalau kita sebagai subjek yang existing. Dan institusi tersebut
memberikan kesempatan kita untuk juga ikut berkontribusi dalam kehidupan kampus. Nah, kalau dan semua karena anugerah Tuhan, aku adalah seorang, bukan seorang ya, tapi mantan. Aku adalah mantan ketua himpunan mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Aku juga adalah mantan ketua Senat Mahasiswa Fakultas Umum Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dan kampus begitu memberikan aku deep access itu, akses yang dia, oke, aku mengakui, institusi mengakui kamu sebagai seorang subjek yang eksibilitas yang berbicara tentang fasilitas-fasilitas. Catatannya adalah gini, aku tidak mengesampingkan bahwa, oh berarti kalau gitu pengadaan fasilitas berupa misalkan RAM, bidang miring, guiding block, lift yang atau elevator yang aksesibilitas fasilitas itu. Dan menurut aku, untuk penerapan universal design di Indonesia, untuk kampus-kampus dan sebagainya, aku kira itu harus mulai dipikirkan untuk kampus-kampus yang memang sedang membangun. Artinya itu harus dipikirkan sejak dalam tahap perencanaan. Teman sangat mensupport, institusi mensupport, Bapak Ibu dosen mensupport. Dan bagi saya itu adalah satu poin yang sangat berharga yang membuat saya bisa melalui kehidupan kampus dengan sangat menyenangkan, dengan happy, ikut terlibat dalam organ yang dalam tanda kutip non-difabel. Thank you, Mas. Baik. Saya setuju sekali dengan pendapat Mas Richard bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah dukungan dari lingkungan yang sesungguhnya. Dan hal ini adalah kita sebagai teman-teman mahasiswa, kemudian dosen sebagai tenaga pengajar, kemudian warga-warga kampus pada umumnya yang bisa memberikan kita kesempatan paling tidak ya untuk membuktikan bahwa kita itu juga memiliki hak yang sama dan juga peran yang sama sebagai seorang manusia yang membutuhkan pendidikan. Jadi untuk kita semua mungkin buat teman-teman UKM Gembita UM bisa melihat itu sebagai kontribusi kita untuk membantu aksesibilitas dalam kampus. Jadi tidak hanya sekedar fasilitas bidang miring saja, kemudian fasilitas-fasilitas misalnya lift yang memiliki audio atau yang lainnya itu, tapi yang paling penting adalah kepedulian kita kepada teman-teman difabel untuk mengajak mereka berinteraksi seperti biasanya dengan melihat mereka bahwa mereka itu adalah teman kita semua, jadi tidak harus mengasihani mereka dan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Richard. Betul Mas Wiguna, poinnya tepat banget bahwa interaksi, kepedulian itu sebenarnya yang bisa kita gali sebagai nilai kita sebagai sebuah bangsa. Ya, Oke, thank you. Ketika bangsa kita sudah peduli dan juga memiliki rasa interaksi yang solid, tentu saja bangsa Indonesia, khususnya juga teman-teman UKM Gembita UM ini pasti bisa menjadi manusia-manusia yang lebih memiliki karakter lagi seperti itu, Mas ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Richard. Saya akan lanjut. Dengan senang hati. Ya, kepada Mas Aditya, seperti apa sih inklusivitasnya? Mungkin sekarang saya mau nanya langsung bagian ininya aja, Mas. Kan itu kan Mas pertama ya mahasiswa difabel di situ. Kira-kira dosennya gimana sih? Apa sudah memberikan toleransi kepada Mas Aditya?
Silakan Mas. Oke, thank you Kak Wiguna. Jadi pertama kali memang beliau-beliau itu canggung ya, karena kan mahasiswa pertama yang difabel, canggung. Tapi kemudian saya belajar juga dari teman-teman, termasuk dari Kak Wiguna, dari teman-teman yang udah kuliah mendahului saya, gimana sih seorang difabel itu bisa menyesuaikan dengan dosen yang memang belum mengerti tentang kita. Nah, pintar-pintarnya kita aja untuk mendekati beliau-beliau itu, misal kita ajak ngobrol santai, mungkin kalau di kelas itu kan pasti dosen itu share nomor. Nah, kita memperkenalkan diri, bukan kemudian memproklamasikan atau memberi pengumuman bahwa, Pak, Bu, saya adalah difabel, bukan gitu, tapi kita ajak ngobrol santai. Kemudian setelah kita WhatsAppan, pasti mereka akan bertanya, gimana kamu kok bisa WhatsAppan seperti itu? Padahal kan mohon maaf, kebetulan saya tunanetra total ya. Kamu kan tunanetra total, nggak bisa lihat sama sekali kok. Saya penasaran kamu kok bisa WhatsAppan gitu. Nah, saya jelaskan bahwa HP yang saya pakai ini dilengkapi dengan screen reader, begitu juga dengan PC atau laptop yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, dari situ kemudian mungkin beliau-beliau itu rapat dosen dan juga dari pimpinan kampus. Akhirnya menyepakati bahwa di kampus akan diberikan di perpustakaan itu dibangun sebuah ruangan yang namanya extraordinary corner. Apa itu extraordinary corner? Itu adalah ruangan khusus untuk difabel, khususnya tunanetra. Jadi di situ disediakan beberapa buku braille. Jadi sambutannya cukup baik, sangat baik bahkan menurut saya. Beberapa buku braille, kemudian juga ada 2 unit komputer yang sudah diinstali screen reader, pakainya NVDA. Itu sih, Kak. Oke, jadi kalau dari Mas Aditya ini kurang lebih hampir sama dengan Mas Richard, namun di sini menitik beratkan pada kita harus berani mengungkapkan, harus berani untuk misalnya tadi Mas Aditya ketika dia itu dosen-dosen di situ kurang begitu memahami, dia berani, tapi dia beraninya tuh bukan bilang bahwa ini saya tuh nggak bisa, saya tuh difabel, saya harus dapat apa gitu, tapi nggak begitu, tapi dengan menunjukkan bagaimana secara difabel itu untuk bisa melakukan sesuatu sama seperti teman-teman yang lain. Jadi kita harus berani seperti Mas Aditya ini, pasti kita akan sukses ke depannya. Oke, terima kasih Mas Aditya. Thank you. Oke. Ya, semangat ya Mas Aditya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya mau tanya kepada Kak Ida Bagus Surya Manuaba. Di sini pertanyaan saya berbeda. Tadi kan kita sudah menanyakan tentang prinsip aksesibilitas dan juga keinklusian, bahwasannya itu yang paling penting adalah support system, di mana teman-teman ini yang ada di lingkungan kampus ini bisa mengetahui keberadaan teman-teman difabel dan juga mensupport mereka. Nah, di sini saya mau nanya ke Mas Gusde. Di tempat Mas Gusde ini yang di Bali itu kan masih baru-baru ya untuk penerimaan difabel. Di situ gimana sih keterka dalam organisasi kampus gitu Mas, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus? Kalau untuk teman-teman difabel di kampus saya S1 kemarin, jadi tidak banyak teman-teman difabel netra sebenarnya yang kuliah di sana. Jadi kakak tingkat saya sebelumnya dari sekian, setahu saya hanya 1 yang aktif di organisasi kampus di BEM. Dan adik tingkat saya pun juga tidak begitu aktif karena masih banyak teman-teman mahasiswa dan dosen juga ada yang masih beranggapan, oh ini kasihan kalau ikut organisasi banyak kegiatan tuh kasihan gitu, masih banyak yang beranggapan seperti itu. Nah, tapi saya waktu itu mencoba untuk ikut HMJ. Sempat ikut, memang saya rasakan waktu itu memang teman-teman kayak rasa kasihan gitu, sempat ikut kegiatan beberapa kali, namun karena ada kesibukan lain dan harus memilih yang mana, saya lebih milih kegiatan yang di luar kampus jadinya. Jadi
Untuk di organisasi di kampus cuma apa ya, setahunan, lebih dikit. Seperti itu, Mas. Oke, berarti mungkin di situ masih pandangannya masih kasihan untuk membebankan tugas-tugas kepada teman-teman difabel. Tapi Mas Kusdi tetap mencoba Iya. untuk memberikan pembuktian bahwa Mas Kusdi ini juga bisa untuk menjadi salah satu anggota organisasi di kampus tersebut. Baik, terima kasih Mas Kusdi. Iya. Sekarang saya akan lanjut kepada Mas Anas ya. Mas Anas ini saya mau nanya Mas Anas. Nah, di sini saya mau nanya, kira-kira Mas Anas dalam perkuliahan ini pernah nggak sih dapat diskriminasi atau sesuatu yang tidak mentoleransi keadaan Mas Anas ini? Terus kalau misalnya pernah, kira-kira gimana sih Mas Anas menyikapinya gitu? Oke, Assalamualaikum. Saya coba jawab ya. Ya. Boleh diulang sedikit pertanyaannya, gimana? Pernah ada diskriminasi atau tidak gitu ya? Ya, jadi pernah ada yang mendiskriminasi itu maksudnya kayak mungkin menjauhi atau mengolok-olok. Oh iya, gitu. Paham ya. Ya. Saya selama 2 semester ini kuliahnya masih online sih, jadi belum pernah bersinggungan dengan banyak orang. Oh, karena masih online ya Mas ya? Ya, tapi kalau selama online ini gimana Mas? Dan Bapak Ibu dosen aware sih, cuma ada Bapak Ibu dosen yang nggak mau menerima alasan kita, misalnya kita telat ngumpulin tugas itu, atau telat karena ada masalah jaringan atau masalah yang lain gitu, dia nggak mau mentolerir, nggak mau tahu apa alasannya gitu, ada yang kayak gitu. Oke. Dan bingung juga sih gimana menyikapinya. Teman-teman yang lain kena semua soalnya. Iya, yang penting tetap semangat aja Mas ya untuk mengikuti perkuliahan tersebut ya Mas ya. Tapi untuk masalah tadi, Mas boleh nambahi tadi untuk Mas Rijab. Ya. Jadi kalau menurut saya kondisi difabel atau tidak itu kan, kalau menurut saya ya, itu tergantung dari masyarakat di sekitarnya. Karena misal gini, dulu orang gemuk itu belum dikatakan sebagai disabilitas, tapi hari ini saya mendengar gitu, saya membaca di USA, di Amerika Serikat itu obesitas sudah termasuk disabilitas, dan alasannya itu gara-gara mereka nggak bisa ikat tali sepatu sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut saya, seseorang dikatakan disabilitas atau enggak itu karena pandangan orang-orang di sekitarnya gitu. Coba kalau misalnya coba kalau misalnya mereka lihat tunanetra terus biasa aja gitu kan. Oke. Itu mungkin Ya, enggak akan dikatakan sebagai disabilitas. Ya. Gitu. Jadi di sini kunci kita untuk menanamkan bagaimana caranya orang-orang tuh memandang kita itu bisa gitu, dengan cara kita itu membuktikan kepada mereka seperti Mas ya. Memandang kita ini sebagai ya manusia selayaknya mereka itu. Iya, betul sekali. Jadi meskipun di sini mungkin teman-teman semua tunanetra, itu hanya ada kendala, maksud saya mungkin manusia itu kan diciptakan unik semua ya, meskipun kita kelihatannya itu tunanetra, tetapi sebenarnya yang lain-lain itu kita masih sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain yang normal pun juga sebenarnya mereka tetap punya kekurangan dan tetap punya kelebihannya masing-masing. Jadi kita sebagai manusia tetaplah ciptaan Tuhan yang sama, yang dapat berinteraksi satu sama lain seperti itu. Terima kasih Mas Anas. Manusia kan beda-beda itu. Misal kita tunanetra tuh saking gampangnya bedain lewat penciuman, tapi orang lain yang awal belum tentu bisa itu kan. Ya, Mas. Kita mungkin bisa baca Quran dalam kondisi mati lampu, orang lain nggak bisa. Oke, terima kasih Mas Anas.
atas jawabannya. Oke. Oke, sekarang saya akan lanjut ke Mas Richard deh. Untuk diskriminasi ini kira-kira gimana Mas Richard? Dalam lingkungan mungkin boleh di luar kampus, kira-kira pernah nggak sih ada satu insiden yang benar-benar membuat Mas ini ingat dan membuat Mas ini menjadi lebih kuat gitu? Kira-kira Mas, ada insiden sesuatu nggak kira-kira tentang diskriminasi? Di kampus atau di luar kampus? Mungkin boleh di luar juga sih yang benar-benar mengena gitu, yang membuat Mas ini. Gini, aku merasa bahwa aku enjoy dengan lingkunganku dan teman-temanku sangat support. Jadi ketika aku gini teman-teman, aku sudah berada di tahapan di mana ketika teman-temanku ngecengin tentang disabilitasku, tentang aku sebagai seorang difabel sensorik netra, misalkan kalau dalam bahasa Jawa Timurnya tuh mereka udah guyoni aku kayak apapun itu, ya udah karena itu mereka bercanda dan itu adalah salah satu kedekatan kami, adalah simbol kedekatan kami. Jadi dalam lingkungan kampus, aku masih merasa tidak ada diskriminasi yang aku alami. Justru diskriminasi yang tampak yang aku alami dalam dunia pendidikan ya ketika SMA. Itu sih kalau bicara tentang diskriminasi. Karena ya aku merasa support system itu begitu mensupport aku dari yang namanya keluarga, teman-teman, sampai Bapak Ibu dosen. Dan satu lagi teman-teman, bukan bermaksud apa, aku hanya ingin juga memberikan, ya aku hanya ingin sharing tentang pengalamanku bahwa semuanya itu ketika kita punya support system yang baik, kita bisa tumbuh, kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang menjadi sesuatu yang baik pula. Sebenarnya itu sih yang menjadi kunci. Dan ini, kita kan sering membedakan antara diskriminasi dan perlakuan afirmasi ya. Perlakuan afirmasi itu kan, oke, nggak apa-apa, kamu difabel, kamu nggak usah. Tapi kalau diskriminasi itu kan ke arahnya yang negatif, kalau afirmasi kan ke arahnya yang ke positif. Nah, seringkali justru ketika aku mendapat perlakuan afirmasi, aku sering menolak. Misalkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan tertentu, udah Richard gak usah ikut aja, nggak apa-apa kok, nggak perlu deh ikut gini, nggak apa-apa. Tapi aku dengan alasan daripada nanti bahaya di aku dan sebagainya. Nah, tapi di situ aku menjawab, enggak, aku tetap mau ikut, aku tetap mau berdinamika sama teman-teman, bahkan ya untuk kegiatan-kegiatan di desa-desa sekalipun, untuk kegiatan-kegiatan di lapangan sekalipun, di medan seberat, seterjal apapun, aku tetap memutuskan untuk ikut. Dan ya itu, inklusivitas yang aku terima, dukungan yang aku terima dari teman-teman, dari Bapak Ibu dosen, dari keluargaku luar biasa. Dan teman-teman, aku juga sudah punya satu karya, kalau teman-teman bisa lihat di layar ini adalah salah satu karyaku yang sudah diterbitkan juga dalam bentuk buku. Dia judulnya Ibu Pengganti Hak Perempuan Atas Tubuhnya. Nah, ini Mas Gusde nih, magisternya tentang gender. Nah, ketika saya S1, saya memang mendalami studi tentang gender, tapi di S2 ini, seperti Mas Guste, saya akan dan lebih akan mendalami tentang difabel, tentang bagaimana identitas difabel itu dibentuk, bagaimana aksesibilitas itu seharusnya, dan benar nggak sih perlakuan yang ada di Indonesia selama ini, atau bagaimana sih cara pandang yang benar tentang difabel. Nah, itu semua sedang aku kerjakan sekarang, dan tentu aku nggak bisa mengerjakan itu tanpa support yang bagus, tanpa support yang baik dari dosen pembimbing, dari teman-teman, dari tenaga akademik sekalipun. Tenaga akademik dari dalam tanda kutip bapak-bapak yang sering nyapu di kelas ketika itu atau apa, yang mereka semua sangat membantu aku ketika aku jalan kemana, terus mereka lihat, ya mereka bantu, mereka support. Jadi diskriminasi aku kira
untuk dalam dunia pendidikan di era-era sekarang ini ya, kita bilang era sekarang ini di mana, atau kita bilangnya era pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disahkan, sepertinya kok sudah jarang kalau dalam dunia pendidikan ya. Tapi kalau dalam dunia kerja, ya itu memang masih terasa. Karena dalam beberapa rekrutmen CPNS juga, teman-teman difabel sensorik netra juga mendapat diskriminasi dan sebagainya. Dan itu juga sudah pernah aku bahas, teman-teman, di channel YouTube-ku yang terakhir, dengan staf kantor presiden atau tenaga ahli kantor staf presiden. Teman-teman mungkin nanti bisa kunjungin dan sudah aku taruh di chat di bawah. Baik, mantap sekali untuk Mas Richard ya. Jadi di sini mungkin ilmu ini tidak hanya kita terapkan ketika kita adalah seorang difabel. Jadi saya menangkap di sini bahwa apapun itu yang ketika kita tuh dianggap nggak bisa, misalnya tadi kayak Mas Richard mau mengadakan sebuah acara mungkin di kampusnya, kemudian dia bilang udah nggak usah aja karena ini kan takutnya kamu jatuh atau takutnya kamu terluka atau takutnya kamu apa-apa. Tapi Mas Richard di sini tetap semangat. Beliau ini tetap untuk meyakinkan enggak, saya harus ikut dan keluar dari zona nyamannya Mas Richard. Dari sini saya melihat bahwa kita semua, apalagi generasi muda-muda ini ya, jadi zona nyaman ini mungkin tidak hanya sebatas hal-hal yang tadi, tapi banyak sekali. Misalnya di sini saya banyak melihat kaum-kaum rebahan yang sering misalnya menjalani segala sesuatunya itu dengan santai gitu. Tapi marilah kita itu coba sesuatu yang mungkin mustahil, karena itu kita masih muda dan punya banyak kesempatan untuk mencoba seperti itu. Kemudian terima kasih Mas Richard atas motivasinya. Nah sekarang Dengan senang hati, bro. ya. Dan salah satu pengalaman saya dengan Mas Richard ini ketika kami mengisi materi tentang teknologi informasi yang difasilitasi oleh Kementerian Teknologi dan Informasi Republik Indonesia. Seperti itu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Mas ya. Tentu dong, harus. Oke, mantap. Oke, lanjut. Ya. Baik, saya akan lanjut. Sekarang kita akan masuk ke inti dari pembicaraan kita pada sore hari ini, yaitu adalah tentang gimana sih teman-teman difabel ini tetap bisa untuk berkuliah online dan tetap bisa untuk mengakses materi-materi online. Ini karena waktu juga sudah sangat mepet. Mungkin saya hanya menanya dua teman saja ya. Mungkin saya tanya dulu ke Mas Ida Bagus Surya Manwaba, seperti apa sih Mas pada kuliah online ini tuh kayak gimana sih ngakalinnya, atau apalagi udah S2 gitu ya, kira-kira gimana? Gimana? Coba, maaf, tolong diulang. Baik, untuk Mas Gusde kira-kira gimana sih untuk adaptasinya di perkuliahan online ini? Apa aja sih yang membantu Mas Gusde tetap bisa berkuliah online dengan baik gitu? Yang membantu kuliah online dengan baik, ya tentunya kuota itu yang membantu. Ya, yang pasti ya, untuk kuota internet ini permasalahan kita bersama. Ya. Tapi kalau masalah habit, waktu itu sebenarnya itu. Jadi, halo, apakah terdengar? Halo ya, silahkan Mas. Oh ya, oke. Jadi menyesuaikan itu lumayan kena kendala di gadget waktu itu. Tapi ya kebetulan ada yang membantu untuk masalah tugas ya, ada yang membantu untuk mencarikan bukan materi, membantu membuatkan maksudnya. jurnal-jurnal gitu. Halo? Ya. Halo? Kenapa? Ya, lanjut Mas. Oke. Ya, itulah kendalanya Mas di mencari gini aja sih, mencari jurnal-jurnal aja sih. Karena
tugasnya di S2 lumayan banyak. Jadi biar cepat paling minta bantuan untuk mencari jurnal-jurnal saja sih. Oh, jadi Seperti tapi itu. kalau mengerjakannya ini dengan cara ada teknologi-teknologi apa yang Mas untuk membantu Mas mengerjakan gitu? Oh, ya seperti yang dibilang Richard tadi di awal, dengan komputer yang dibantu dengan software screen reader. Jadi saya pakai screen reader NVDA. Itu yang membantu, sangat-sangat membantu lah. Dari pagi sampai malam, itu yang selalu menemani untuk ya aktivitas kuliah dan tugas-tugas lainnya. Oke, tapi kalau untuk dosen sendiri ini ada Gimana? nggak kira-kira membantu memberikan apa namanya kelonggaran-kelonggaran lain yang bisa membuat itu lebih mudah dalam berkuliah online ini, Mas? Kalau untuk S2 ini tidak ada kelonggaran ya, dianggap sama. Waktu S1 kemarin juga seperti itu. Nah, kebetulan pas S1, saya nyusun skripsi itu pas pandemi. Jadi untuk bimbingan juga agak susah, nyari untuk wawancara, kebetulan kalau mencari data, minta data, oh maaf nggak ada soft file-nya gitu. Jadi harus ke sana pun ada protokol kesehatannya seperti itu. Jadi ya lumayan menyulitkan. Oke. Jadi di sini yang saya tangkap adalah teman-teman difabel ini mereka itu memiliki sebuah teknologi yang dapat membuat mereka itu bisa mengetik di laptop, di HP juga ada, di komputer yang bisa membuat mereka mengerjakan tugas secara mandiri. Mungkin untuk jurnal-jurnal yang lain, mereka ini bisa meminta bantu kepada temannya, atau katanya Mas Musidi kepada pacarnya gitu. Mantap sekali, mungkin pacarnya juga ada di sini sekarang. Bro, Ya, baik. boleh kasih saran nggak? Ya, gimana? Untuk jurnal sebenarnya kita bisa akses sendiri kok. Itu Ya, ada Ya. kunjungin webnya aja doaj.org. Direktori Oke, coba open nanti access ketik ya, di grup ya. journal.org. Coba di grup nanti gini ya, chat ya. Sip. Ya, Oke, jadi di sini sebenarnya sih sama ya dengan teman-teman yang lain. Seperti tadi Mas Richard bilang juga mungkin kalau mencarikan jurnal itu ketika kita benar-benar nggak dapat gitu ya, kita benar-benar nggak dapat dan memang terpaksa banget kita harus minta bantuan. Tapi di sini sudah ada laman yang diberikan kepada Mas Richard tadi untuk bisa kita mengakses jurnal-jurnal tersebut. Jadi mungkin teman-teman yang pernah berpikir bahwa teman-teman difabel mendapatkan kelonggaran dalam kuliah online-nya ataupun juga mungkin hanya fasilitas seperti mungkin teman-teman tuli gitu, kayak teman-teman tuli ini kan ikut Zoom, tahu saya mereka ikut Zoom, kemudian nanti ada fasilitas seperti misalnya penerjemah bahasa isyarat, atau di UKM Gembita sendiri di sini kita menyediakan pendamping secara privat untuk teman-teman tuli supaya mereka tetap bisa mengetahui materi-materi dari pembelajaran tersebut. Oke, mungkin saya karena waktu sudah sangat mepet sekali, tapi kita sangat ingin ya di lain hari untuk berjumpa kembali kepada pemateri-pemateri yang luar biasa ini. Mungkin satu pertanyaan saya yang terakhir buat Mas Richard mungkin ya. Gimana sih kira-kira harapan Mas Richard untuk pendidikan tinggi di Indonesia? Seperti apa sih kira-kira harapannya seperti itu? Oke. Pendidikan tinggi kita sekarang ini kan sorry, ada yang feedback? Oke. Pendidikan kita sekarang ini, itu kan kita lagi ada dalam jargon yang namanya Kampus Merdeka ya. Itu diinisiasi oleh Mas Menteri Nadiem. Nah, esensi dari Kampus Merdeka sendiri itulah yang sebenarnya harus benar-benar kita gali. Bahwa kita harus memandang pendidikan itu sebagai sesuatu yang memerdekakan. Pendidikan sebagai sesuatu yang membebaskan. Artinya dalam pendidikan itu
terdapat satu komponen yang Oh iya kalau Mas, mohon maaf aku saya potong sering sedikit. menyebutnya sebagai komponen kuasa. Kuasa yang membebaskan dan Halo? Halo Mas Richard, mungkin lebih khususnya untuk pendidikan tinggi untuk teman-teman difabel gitu. Nah, karena itu teman-teman, pendidikan itu harga. Tidak ada hanya hambatan kan. Artinya inklusif itu bebas. Artinya inklusif itu merdeka. Dan kampus yang inklusif ya sesuai kampus merdeka itu harus juga menyertakan keikutsertaan difabel untuk karena difabel penggunanya ya, dia harus diikutkan dalam uji publik dan sebagainya untuk kehidupan kampus, untuk kampus. Baik, Difabel mohon maaf apakah suara saya juga ini, apakah putus-putus? Enggak sih, suara Kak Wiguna juga. Kalau masnya nggak putus-putus sih, itu Jadi yang mas Suara Mas pembicara Richard itu yang agak slow motion ya. Gangguan sinyal kayak. Mungkin koneksi. Baik, sebentar ya. Mohon maaf Mas Richard, tadi saya sudah hampir menangkap maksudnya, cuman karena koneksi yang kurang baik, jadi saya menyimpulkan dari harapan Mas Richard sendiri itu adalah agar mohon maaf ini suara saya masih terdengar ya? Oke, sih silakan. masih Kak, masih terdengar. Oke, soalnya feedback sepertinya. Oke, mohon maaf. Ya, jadi yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama kita harus menangkap bahwa difabel itu bukanlah seseorang yang berbeda dalam kehidupan kita. Kita harus memandang mereka sebagai seseorang yang ikut dalam satu tempat yang sama, dan juga kita harus memberikan support system yang seperti tadi pemateri hebat kita katakan, bahwa yang paling penting itu adalah support system, entah dari teman, dari guru, dari tenaga pendidik, dan juga lingkungan pada umumnya. Dibandingkan aksesibilitas, mungkin ibaratnya kita tuh punya rumah mewah, tapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan, seperti itu mungkin ibaratnya. Jadi meskipun kita punya fasilitas yang bagus, tapi kalau kita tidak disupport dengan lingkungan, maka itu juga tidak akan berjalan baik. Kemudian untuk perkuliahan online sendiri, teman-teman difabel juga sama seperti teman-teman yang lain, bahwa mereka itu mengikuti kuliah online seperti kalian semua. Hanya saja ada beberapa adaptasi, seperti misalnya menggunakan screen reader bagi teman-teman tunanetra untuk membaca maupun juga menulis tugas, dan tidak ada sama sekali kelonggaran dalam artian penyesuaian tugas. Misalnya baru kita difabel terus kita nggak usah ngerjain tugas. Nah itu mungkin jika ada yang berpikiran demikian, maka ini teman-teman semuanya sama, mendapatkan tugas yang sama dan juga deadline yang sama. Hanya saja perbedaannya adalah cara mereka mengerjakan dan juga cara mereka menangkap tugas-tugas tersebut sesuai hambatan mereka sendiri. Baik, mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pemateri, dan mungkin untuk sesi tanya jawab saya buka, tapi hanya untuk 2 pertanyaan saja karena sangat waktunya sudah menunjukkan pukul 18. Jadi saya berikan kesempatan untuk 2 penanya mengetik di kolom chat ataupun juga langsung berbicara. Seperti itu.
Dan saya mohon untuk penitia bisa dibantu dibacakan jika lewat chat. Terima kasih. Silahkan, saya tunggu 2 pertanyaan dari 5 menit dari sekarang. Ya, jika sudah ada pertanyaannya, silakan dibacakan saja. Baik, Mas Iguna, mungkin saya izin bertanya ya. Ya. Saya begini, langkah apa sih yang tepat untuk menyikapi penyandang disabilitas yang kurang suka dengan adanya bantuan dari orang di sekitarnya? Sedangkan mungkin menurut orang lain, penyandang disabilitas ini sangat membutuhkan bantuan. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin Mas Jawab boleh. Richard mungkin, atau ya silakan. Jawab boleh. Halo. Iya, silakan. Iya, ya, sudah terdengar, Mas. Apakah ingin Ya, menjawab? Ya, tadi apa boleh diulang sedikit pertanyaannya? Ya, saya ulang ya, Mas ya. Langkah apa yang tepat untuk menyikapi penyandang disabilitas yang kurang suka dengan adanya bantuan dari orang lain di sekitarnya. Sedangkan mungkin menurut orang lain, penyandang disabilitas ini itu sangat membutuhkan bantuan. Mohon maaf, bisa teman-teman RPK yang lain untuk membacakan karena sepertinya koneksinya kurang baik. Baik, saya mewakili Azhar Yatia karena sinyalnya kurang baik. Saya mengulangi pertanyaan dari Azhar barusan. Kira-kira langkah apa yang tepat untuk menyikapi penyandang disabilitas yang kurang suka dengan adanya bantuan dari orang lain di sekitarnya? Sedangkan menurut orang ini, penyandang disabilitas sangat membutuhkan bantuannya. Terima kasih. Oke. Boleh. Kan saya usaha untuk menjawab barusan. Ini saya balikin lagi pertanyaannya. Yang dimaksud itu bantuan yang bagaimana? Terus Anda menawarkannya gimana? Terus yang ketiga, orangnya memang butuh bantuan. Jangan-jangan nanti orangnya memang nggak lagi butuh bantuan, gitu kan? Karena ya masa ya kita bantuan terus tiba-tiba dibantuin ya nggak mau. Kita ada orang di pinggir jalan oh nyebrang. Kita datang, Mas, mau tas seberangin. Terus dia jawab, oh enggak, ini lagi nunggu ojek online, gitu kan. Jadi itu mungkin karena, jadi kan itu memang karena nggak butuh. Terus Anda menawarkan bantuan apa? Apa yang Anda tawarkan? Oke. Mungkin ada yang Oke, saya mencoba menanggapi ya. Bagaimana? Apa Anda menawarkan bantuannya? Oke, jadi gini, Mas. Baik, mungkin untuk Mas Anas, terima kasih atas tanggapannya. Bisa lanjut, Mas Aditya. Kan enggak sopan gitu. Oke, jadi gini, Mas. Yang dimaksud pertanyaan yang dibacakan Mbak sama Mas Azhar tadi, itu adalah ketika seseorang dari non-difabel ingin membantu seorang difabel. Kemudian difabelnya itu tidak suka dengan bantuan yang diberikan. Bantuan itu bisa berbagai macam, Mas. Jadi mungkin mau jalan nih, mau digandeng, tak gandeng. Mungkin difabelnya nggak suka. Yang perlu dipahami adalah bahwa setiap manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial. Jadi kita, meskipun tidak difabel, kita juga membutuhkan bantuan dari makhluk manusia lain ya, bukan lain. Apalagi difabel. Difabel itu sangat membutuhkan bantuan orang lain. Tapi ketika ada memang difabel yang bersikap seperti itu ya seorang non difabel itu sikap yang harus dilakukan kalau menurut saya adalah dia melihat
kalau memang dia difabel itu bisa melakukan hal itu sendiri ya sudah. Kan memang orang itu bermacam-macam karakter dan sifat. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Mungkin Aditya. bisa Jadi dipahami atau ada feedback? mungkin ada Mas feedback lagi atau Wiguna, sudah saya bisa boleh dipahami? menambahkan sedikit? Ya, silakan Mas Saya Richard. boleh menambahkan sedikit? Silakan. Ya, apa yang dikatakan oleh Mas Anas dan Mas Adit itu betul dan saya sepakat. Tapi saya di sini mencoba mengajukan satu sudut pandang yang lain. Nah, kata penyandang sendiri sebenarnya sudah stigmatis. Artinya itu sudah mengandung stigma, kata penyandang yang tadi digunakan dalam pertanyaan. Nah, kemudian aku ingin ngajak teman-teman untuk beralih kepada cara pandang tertentu. Ketika seorang, ya, yang dikatakan Mas Adi tadi benar, setiap orang, dia sebagai manusia, dia makhluk sosial. Dan lebih daripada itu, setiap orang memiliki hak. Dan hak itu salah satunya adalah freedom of choice, atau kebebasan pilihan. Jadi seorang difabel bebas untuk memilih, mau dibantu atau tidak. Nah, kaitannya dengan dibantu atau tidak, dan kita merasa itu kan tadi sudut pandang kita ya. Kalau misalkan melihat seorang difabel, kita sebagai non. Baik, karena suaranya Mas Richard kembali slow motion, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dan sebagainya. Baik, mohon maaf Mas Richard, saya potong karena supaya waktunya tidak bergulir karena koneksinya sepertinya kurang baik. Baik, tadi dari jawaban tadi bahwa sebenarnya kita ini tetap punya pilihan sebagai seseorang makhluk sosial, kita boleh dibantu atau tidak. Tapi mungkin saya ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa tapi asalkan jangan gunakan hal itu untuk takut membantu, seperti itu. Jadi kita tetap harus mengajukan bantuan, namun jangan takut membantu, takut ditolak oleh teman-teman difabel. Namun ketika teman-teman difabel menolak, maka hargailah mereka, karena mungkin mereka sudah bisa atau sudah fasih untuk melakukan hal yang ingin kita bantu. Misalnya mereka ingin berjalan, kemudian mereka menolak, berarti mereka sudah hafal dengan jalan tersebut. Mungkin contohnya seperti itu. Namun juga bisa kita awasi dari jauh. Apakah mereka benar-benar aman atau hanya malu dibantu. Mungkin dari saya seperti itu, menyimpulkan jawaban-jawaban dari pemateri kita. Mungkin ada feedback atau pertanyaan yang terakhir. Bisa dibacakan Risa mungkin kalau ada. Terakhir ya. Setuju banget sama Kak Wiguna. Ya. Satu lagi sebelum kita tutup. Sebelum kita akhiri. Tadi penyandang itu harusnya apa katanya Mas Richard? Penyandang itu masih terlalu stigmatis. Baik, nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman. Jika tidak ada, maka akan saya kembalikan saja kepada MC, mengingat waktu juga sudah pukul 18.30, di mana teman-teman Muslim akan melangsungkan kewajiban sholat maghrib. Mungkin bisa saya serahkan ke MC, mungkin jika Azhar bermasalah koneksinya atau ada yang mewakili. Suara saya sudah kembali kah? Ya. Silakan, Mas. Ya, jadi gini, saya lanjutkan yang tadi, bahwa oke, tampaknya belum kembali. Oke, nanti saya titip pesan saja melalui teks ke Mas Wiguna atau teman-teman yang lain ya. Ya, boleh. Baik, karena suaranya hilang, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman pemateri pada malam hari ini yang telah memberikan materi-materinya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu yang lain, dan karena mungkin MC sedang mengalami masalah teknis, saya Wiguna di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Tetap
Jaga kesehatan, protokol kesehatan kalian tetap diterapkan, dan jangan lupa vaksin jika ingin menjaga imunitas teman-teman semua agar tetap baik. Di sini saya Wiguna mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan sebelum itu marilah kita berdoa dulu sebentar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, selamat beraktivitas kembali untuk para pemateri dan semua hadirin yang ada di sini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam kebajikan, salam damai semua selalu. Terima kasih.